teknik yang pertama teknik estafet, acak, rakitan, dan teknik analogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui sareng simkuring di channel Angracana Kawikara. Dina ieu kesempatan simkuring bade ngabagikeun tips jeung trik ngadamel sajak Sunda jeung Indonesia. Nah jeung Indonesia kumargi dina teknik nama kitu nya sajak Sunda sareng puisi Indonesia yang di bahasa Indonesia namanya puisi ngagaduhan teknik anu hampir mirip sami gitu ya anu ngabentankeunna mung kosakatana gitu kecapana. Oke, da video ieu direkomendasikeun ku simkuring kanggo anu masih ngawitan ngadamel sajak, anu masih penasaran gitu ngadamel sajak, abi mah teu tiasa wae ngadamel sajak teh gitu ya. Oke, nyungkeun dibalu mungkin di video ieu simkuring bakal nyarios bahasana bahasa campuran aya Indonesia kadang aya Sunda oge supaya semuanya mengerti ya. Yuk urang lajengkeun ka bagian salajengna. Oke, nyaeta istilah penting. Nah, istilah penting nu kudu diuningnya yang harus diketahui dalam video ini. Yang pertama adalah pada. Pada nyaeta istilah dina puisi Sunda nu dibangun ku sababaraha padalisan. Nu artosna bait dina bahasa Indonesia. Salajengna nyaeta padalisan. Padalisan nyaeta istilah dina puisi Sunda nu diwangun ku sababaraha engang. Nu artosna baris dina bahasa Indonesia. Nah, ayeuna engang. Engang nyaeta istilah dina puisi Sunda nu hartosna suku kata dina bahasa Indonesia. Nah, jadi pada teh sama dengan bait ya kalau dalam bahasa Indonesia. Padalisan sama dengan baris, engang sama dengan suku kata. Nah gitu ya. Kalau misalkan istilah-istilah ini saya yakin kalian teman-teman semua udah tahu ya. Bait itu apa, baris itu apa, suku kata itu apa. Nah kalau misalkan teman-teman semua ada yang belum paham sajak itu apa, mungkin kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya materi tentang sajak, bisa langsung klik aja link yang di atas untuk nambah wawasan dan nambah pemahaman tentang sajak. Oke, kita langsung lanjutkan aja ya ke bagian berikutnya. Nah, kita masuk tekniknya. Teknik ini saya kumpulkan dari berbagai sumber dan juga dari berbagai pengalaman yang saya alami selama kuliah. Total yang bisa saya rekomendasikan ada 4 teknik. Yang pertama teknik estafet, acak, rakitan, dan teknik analogi. Gak perlu berlama-lama lagi, kita bahas satu persatu. Teknik estafet nyaeta teknik ngadamel sajak ku cara nyambungkeun kecap jahir pada lisan kahiji ka kecap mimiti dina pada lisan kadua gitu di saterusna. Nah jadi kalian bikin gini, setiap akhir di kata baris yang pertama itu sama katanya ya dengan awal di baris berikutnya, di baris yang kedua. Begitupun seterusnya. Kita bisa lihat contoh sajak yang saya buat, yaitu judulnya tentang harapan. Hariring henteu ngahontal asih. Asih nu kungsi nebongan eurih. Eurih kembang leuwih galih, galih nu nyora di musim hiji. Nah, kita bisa lihat ya, di setiap akhir pada lisan atau setiap akhir baris itu pasti selalu sama dengan awal baris di baris berikutnya. Ini baris pertama diakhiri dengan kata asih, kemudian di baris berikutnya, baris yang kedua diawali dengan kata asih. Gitu, ini yang dimaksud estafet. Gitu. Teknik selanjutnya yaitu teknik acak atau random. Teknik acak nyaeta teknik ngadamel sajak ku cara milih diksi tina kecapan nu diacak. Carana, nah nu kahiji tangtukeun heula temana, damel rancangan sajakna nya siga tadi ya, bade sabaraha da dina unggal padana bade aya sabaraha pada lisan. Dina unggal pada lisanna bade aya sabaraha engang atau suku kata. Nu katilu kumpulkeun kecapan atau kecap-kecap cara acak tapi nu aya patalina jeung tema. Jadi kalian kumpulin dulu kata-katanya, kalian tulis aja di buku secara acak gitu ya, kata per kata tentang apa aja.
Yang penting ada kaitannya dengan tema sajak yang akan kalian buat. Kemudian susun kecap-kecapna jadi sajak luyu sareng tema. Nah, jadi susun satu persatu kata yang udah kalian kumpulin tadi. Jadi misalkan ada 15 kata nih yang udah kalian kumpulin. Nah, kalian tentuin urutannya, mau kata apa dulu yang pertama, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Oke, supaya lebih jelas lagi, kita bisa lihat ya tayangan tutorial yang mungkin bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih mengerti tentang teknik ini. Nah, teknik ini saya dapatkan dari dosen saya sewaktu kuliah, yaitu Dr. Teddy Mutadin M. Hum. Dan saya rasa teknik ini sangat memudahkan ya untuk membuat sajak gitu. Nah, sekarang saya akan share ke kalian caranya seperti apa. Yang pertama, kalian kumpulin dulu kosakata-kosakata yang memang diproyeksikan untuk membuat sajak nanti. Nah, saya ini membuat sampel dengan melibatkan anak-anak perwakilan di kelas 10 MAN Purwakarta untuk mengumpulkan beberapa kosakata yang kemudian nanti akan saya susun menjadi sebuah sajak. Nah, kalian bisa lihat ya kosakata-kosakatanya beragam sekali, tidak homogen. Nah, kemudian nanti setelah dikumpulkan, kalian urutkan kosakatanya menjadi sebuah sajak. Urutannya biasanya saya memberikan nomor seperti ini. Nomor 1 wanci, nomor 2 gaduh, nomor 3 pamente, nomor 4 lami, nomor 5 alit, nomor 6 sanes, nomor 7 nyuhunkeun, nomor 8 calik, nomor 8 nyaba, nomor 10 tuang, 11 iraha, 12 kamari, 13 timana, 14 ayeuna, 15 kumaha. Nah, kemudian berikan judul. Nah, judulnya bisa dari kosakata yang ada di sini ataupun kalian nyari sendiri di luar. Nah, saya kasih judul ini Malarat. Anjay, jadi. Nah, semakin kalian sering membaca, semakin kalian sering melihat kosakata-kosakata bahasa Sunda, maka pemandaran kosakata yang kalian miliki pun akan semakin luas. Itu kuncinya, sering baca. Paham ya? Insya Allah paham. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, kalian bisa lihat atau bisa dicantumkan aja di kolom komentar ya pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin kalian ada masukan. Oke, selanjutnya teknik rarakitan. Teknik rarakitan nyata teknik gedama sajak nganggo metode sisindiran jenis rarakitan. Nah, perlu kita ketahui jenis sindiran itu ada 3 ya, ada peparikan, rarakitan, dan wawangsalan. Saya kira yang paling cocok digunakan untuk teknik sajak ini yaitu teknik rarakitan. Jadi teknik rarakitan itu intinya ada yang sama, ada frase yang sama di setiap barisnya. Nah, saya sampaikan dulu caranya, hampir sama kayak tadi ya caranya. Basicnya gini, tentukan temana, damel rancangan sajakna, damel spesifikasi tema, damel sajakna luyukeun sareng tema. Nah, ya contoh sajak judulnya 1000 bulan, karya Yus Rusiana. Kita bisa lihat di sini dalam frase ini ada kesamaan identik di tiap barisnya. Baris pertama ada dina hiji peuting, sampai baris keempat dina hiji peuting juga. Jadi ini bisa meminimalisir penggunaan diksi gitu ya yang kalian gunakan. Supaya kan biasa kan suka ini dalam membuat sajak itu kita suka dipusingkan dengan ini kira-kira kata apa lagi yang dimasukin ya. Nah, jadi supaya meminimalisir itu, gunakanlah metode ini. Metode atau teknik selanjutnya yaitu teknik analogi. Teknik analogi nyaeta teknik kana sajak anu ngaanalogikeun hiji makna sajak kana bentuk nu lain. Nah, jadi misalkan kalian ingin menyampaikan sajaknya itu bermakna tentang sifat manusia. Nah, kalian bisa dianalogikan dengan misalkan karakter hewan, karakter benda-benda yang lainnya, ya, jadi tidak to the point seperti itu. Caranya hampir sama kayak tadi, cara basic banget ini, tentukan temana dan merancangan sajakna, dan spesifikasi tema dan sajakna luyukeun sareng tema. Nah, saya ada contoh sajak judulnya Kuyup karya Ganjar Kurnia. Beungeut yang hareup, leumpang yang ngijir, beungeut yang hareup ati mungkir. Nah, secara sekilas sajak ini menggambarkannya memang
keyep gitu ya, kepiting. Nah, tapi di sini ada kata kunci di bagian akhir sajak. Ada kalimat ati mungkir ya, ati mungkir ini berarti kan hatinya ada ketidaksesuaian gitu kan. Beungeut yang hareup lembang yang gigir, mukanya ke depan tapi dianya pinggir. Nah, ini ada ketidaksesuaian. Nah, jadi sajak ini menggambarkan tentang sifat manusia yang munafik. Oh ya, di sini saya membagikan teknik ya bagaimana memudahkan kalian dalam menulis sajak. Kalau soal kualitas itu gimana jam terbang. Jadi semakin sering kita membuat sajak, semakin bagus juga mungkin kualitas yang bisa kita buat dalam sajak itu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan like, kemudian subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya orang lain tahu tentang teknik membuat sajak. Oke, hatur nuhun, sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.